Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan yang ke-71, yang dalam pertemuan ini insyaallah taala kita masih membaca penjelasan penulis tentang al-iman bil yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya dan telah kita jelaskan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir maknanya adalah kita mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, baik itu di alam kubur ataupun di alam akhirat, dan juga termasuk di dalamnya adalah mengimani perkara-perkara yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, ya, yang itu semua kita imani sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka termasuk bagian dari al-iman bil yaumil akhir adalah kita mengimani adanya kematian itu sendiri. Walaupun sesungguhnya setiap manusia pasti meyakini kalau dirinya akan meninggal dunia, sebagaimana dia telah melihat di sekitarnya bahwasanya orang-orang yang ada di sekitarnya itu satu persatu meninggalkan dunia, akan tetapi masih ada orang-orang yang membangkang, ya, menentang dan tidak meyakini adanya hari kematian ini, atau tidak meyakini adanya kematian ini. Bahkan sebagian orang itu menganggap atau menginginkan adanya kekekalan hidup di dunia ini. Maka di sini Syekh ingin lebih menegaskan kembali tentang masalah kematian ini, bahwasanya setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka beliau mengatakan, ma dalilul imani bil maut. Apa dalil tentang keimanan terhadap kematian? Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita baik melalui ayat-ayatnya ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahwasanya setiap orang, setiap manusia yang bernyawa pasti akan mengalami kematiannya. Maka di antara dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Rasul alaihi salatu wassalam, yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum, akan mewafatkan kalian, akan mencabut nyawa kalian, yaitu malaikat maut yang dia diserai tugas untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan bahwasanya setiap manusia, kita semua, ya, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala menugaskan untuk mencabut nyawa setiap manusia kepada ini malaikat maut, malaikat yang Allah ta'ala tugasi untuk mencabut nyawa setiap manusia. Yang kemudian Allah ta'ala juga menegaskan dalam ayat ini bahwasanya setelah meninggal itu nanti setiap manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihadapkan kepada Allah Tabaraka wa taala untuk mempertanggungjawabkan yaitu amalan-amalan yang dilakukan di dunia ini. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Jadi Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia ini, yang Allah beri nyawa kepadanya, maka pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan disempurnakan balasan-balasan kepada kalian pada hari kiamat. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini bukan sebagai tempat untuk memberikan balasan yang sempurna kepada mereka. Bahkan dunia adalah tempat untuk beramal.
tempat untuk melakukan amalan, baik itu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan setiap manusia ini dan memindahkan manusia kepada alam yang berbeda, yaitu alam akhirat, yang di sanalah Allah Tabaraka wa taala akan memberikan balasan yang sempurna kepada setiap manusia atas amalan yang telah dia lakukan di dunia. Nah, wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Rasul akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Yang ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 30. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya kematian pasti mendatangi setiap manusia. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan di sini tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah cintai, dia juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang-orang yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan mengalami kematian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun, dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami menjadikan untuk seorang pun sebelum kamu wahai Rasul, tidaklah kami jadikan untuk seorang pun sebelum kamu wahai Rasul al-khulda, keabadian. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan sifat keabadian bagi seorang pun umat manusia, ya, baik sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan kepada beliau sendiri tidak pernah, ya. Tidak pernah Allah Ta'ala menetapkan adanya keabadian hidup di dunia ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, afa immitta fahumul khalidun, apakah seandainya engkau mati, mereka akan kekal selama-lamanya hidup di dunia ini? Tidak akan mungkin, ya. Jadi di sini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya tidak ada seorang pun manusia yang Allah beri sifat kekekalan hidup di dunia ini. Maka sebagian ulama mengambil ayat ini, ya, untuk membantah pemahaman sebagian orang yang menganggap bahwasanya ada di antara manusia yang masih hidup pada zaman ini padahal dia sebelumnya hidup pada masa yang lalu, yaitu mereka menganggap Nabi Khidir alaihissalam seorang manusia yang kekal bahkan masih hidup pada zaman ini. Maka ini adalah sebuah kekeliruan dalam keyakinan mereka. Yang benar bahwasanya tidak ada seorang pun manusia yang Allah jadikan kekal selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Akan tetapi setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-26 dan 27. Allah Ta'ala mengatakan, kullu man 'alaiha fanin, segala sesuatu yang berada di atas muka bumi ini pasti akan binasa, akan mati. Ini juga penegasan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua makhluk yang hidup di muka bumi ini semuanya pasti akan mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran, mengalami kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekalah wajah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yani Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwasanya semua makhluk akan mati dan yang kekal hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu, yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 88. Segala sesuatu pasti akan binasa, pasti akan mati, illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang akan kekal abadi selama-lamanya, tidak akan mengalami kematian. Adapun makhluk pasti mereka akan mengalami kematian. Juga Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yamut, yang dia tidak akan pernah mati. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-58, yang menegaskan bahwasanya
keabadian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun setiap makhluk, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain daripada yang disebutkan di atas, yang itu masih banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, wa fihi minal ahadithi ma la yuhsa, dan tentang hal ini, yaitu tentang adanya kematian, ya, telah datang hadis-hadis yang sangat banyak, ma la yuhsa, yang tidak bisa dihitung, saking banyaknya hadis-hadis tersebut. Wal amru musyahadun, dan perkaranya itu bisa disaksikan. Yani tentang kematian yang merupakan kepastian ini, setiap kita bisa menyaksikannya. Banyak di antara orang-orang di sekitar kita yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini. La yajhaluhu ahadun wa laysa fihi syakkun wala taraddudun. Dan tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang masalah kematian ini. Semuanya tahu bahwasanya manusia itu pasti akan mati. Walaysa fihi syakkun wala taraddudun. Dan tentang hal ini pun tidak ada satupun keraguan, tidak ada satupun kebimbangan. Semuanya yakin bahwasanya mereka akan mati. Walakin inadun wastikbarun. Akan tetapi yang ada hanyalah yakni penentangan dan kesombongan. Adanya orang-orang yang mengingkari adanya kematian, misalnya adanya orang-orang yang menganggap dirinya itu akan kekal abadi selama-lamanya di dunia misalnya, maka ini hanyalah yakni penentangan mereka saja, kesombongan mereka saja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan kita tentang adanya kematian ini bukanlah bertujuan hanya untuk semata-mata memahami ataupun mengetahui akan adanya kematian dan titik begitu saja. Akan tetapi sesungguhnya keyakinan kita tentang adanya kematian ini seharusnya menuntut kita itu untuk mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kehidupan setelah kematian. Karena kematian ini hanyalah sebagai pintu perpindahan kita menuju kepada tempat yang abadi, yaitu di alam akhirat kelak. Maka di sini Syekh mengatakan bahwasanya wala ya'malu ala mujabi imanihi bihi wa bima ba'dahu illa ibadullahil mukhlisun. Dan tidak ada yang bisa mengamalkan konsekuensi keimanan terhadap adanya kematian ini dan konsekuensi keimanan terhadap apa yang ada setelah kematian, melainkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Artinya, setiap orang tahu bahwasanya dia akan mati. Setiap orang yakin bahwasanya ajal pasti datang. Akan tetapi tidak setiap orang itu bisa mengamalkan yakni konsekuensi dari keyakinan dan pengetahuannya ini. Hanya saja yang bisa melaksanakan konsekuensinya adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang memang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka betul-betul ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merekalah yang bisa mengambil manfaat dari keimanan mereka terhadap adanya kematian, sehingga mereka mempersiapkan diri dalam kehidupan dunia ini untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di sini Syekh menjelaskan sebuah perkara yang penting yang berkaitan dengan masalah kematian ini. Beliau mengatakan, wa nu'minu anna kulla man mata aw qutila aw bi ayyi sababin kana inna dzalika bi ajalihi lam yunqis minhu syai'a. Dan kita juga mengimani bahwasanya setiap orang yang mati atau terbunuh atau dia meninggal dengan sebab apapun, maka sesungguhnya hal itu adalah karena telah sampai pada ajalnya, ya, karena dia telah sampai pada ajalnya. Lam yunqis minhu syai'an, hal itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari ajal yang telah Allah tentukan. Maksudnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia telah Allah Ta'ala tentukan ajalnya masing-masing, batas kehidupannya di dunia ini. Sebagian mereka ada yang hidup yakni 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang hidupnya hanya 20 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang hanya beberapa hari saja. Semuanya itu telah Allah Ta'ala tentukan ajalnya, dan mereka semua akan mati meninggalkan dunia ini dengan sebab apa saja yang Allah Ta'ala tentukan. Sehingga
ketika ada seorang yang meninggal dunia dengan sebab misalnya dia bunuh diri ya, atau dibunuh oleh orang lain, maka memang itulah ketetapan ajal Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dengan cara tersebut. Bukan berarti ketika seseorang itu bunuh diri, yaitu dia menyegerakan ajalnya, ya. Bukan demikian, tetapi itulah ajal yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, kullun yajri li ajalim musamma. Setiap makhluk itu berjalan menuju pada ajal yang telah Allah Ta'ala tentukan. Ayat ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, ayat yang kedua. Ya. Artinya, dengan sebab apapun manusia meninggal dunia, maka pada hakikatnya dia telah sampai pada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak akan bisa mengakhirkan sesaat saja, dan tidak pula mereka bisa mendahulukannya. Ini ayat ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 34 ini menegaskan, merupakan ketegasan ya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa mendahulukan ajalnya. Sehingga apa yang tadi kita sebutkan adalah hak, bahwasanya ketika seseorang mati dibunuh oleh orang lain, bukan berarti orang yang bunuh itu telah menyegerakan ajal orang tersebut. Tidak demikian. Demikian pula orang yang bunuh diri, bukan berarti dia telah menyegerakan ajalnya sendiri. Tidak. Bahkan itulah ajal yang telah Allah tetapkan dengan cara yang Allah Ta'ala tetapkan pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keyakinan kita tentang adanya kematian, yang tentunya itu seharusnya membuahkan yaitu amalan-amalan yang baik ketika kita hidup di dunia ini, karena kita yakin bahwasanya kita pasti mati, dan kita yakin pula bahwasanya setelah kematian ada di sana hari berikutnya, yaitu hari akhir, yang di sana kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.